Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya sekolah di SMP Negeri 1 Pematang Siantar, saya masuk anggota pramuka, lalu di ruang aula pramuka itu, aula sekolah SMP 1 Negeri Pematang Siantar itu ada tulisan besar di papan tulisnya dengan tulisan yang sangat-sangat melekat dalam hati saya dan ingat sampai sekarang. Bayangin itu udah berapa puluh tahun ya. Apa itu? Teori tanpa praktek adalah ibarat setetes embun di ujung daun. Teori tanpa praktek seperti setetes embun di ujung daun. Artinya apa? Pastilah kita gampang untuk memahaminya, bahwa kalau bicara teori saja tanpa praktek, itu tidak ada artinya. Dan itu tidak akan pernah punya kekuatan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang ingin dikatakan oleh Yakobus di dalam perikopnya pada saat ini? Yakobus ingin mengatakan iman itu tanpa tindakan, iman itu tanpa perbuatan, tidak ada artinya. Iman itu adalah sesuatu yang tidak berarti ketika kita mengatakan kita punya iman, tapi kita tidak melakukan buah efek dari iman itu sendiri. Hal ini diterangkan oleh Yakobus ketika dia melihat langsung di dalam situasi gereja mula-mula pada saat itu, yang hanya mampu untuk berkata-kata, yang hanya mampu untuk mengucapkan, aku percaya. Tapi ternyata banyak orang-orang di sekitar kehidupan mereka mengalami ketidakadilan. Banyak orang mengalami ketertindasan. Di pasal pertama kita melihat bahwa penulis kitab ini adalah Yakobus, seorang dari saudara Tuhan Yesus Kristus, yang pasti bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, tapi ia diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia sekali lagi melihat situasi itu hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang yang mengaku beriman di dalam perjalanan kehidupan gereja itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, tindakan nyata dari iman itu tidak terlihat jelas dalam kehidupan mereka. Maka Yakobus menegaskan hal ini di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman itu adalah kata benda. Tapi percaya itu
adalah kata kerja. Artinya apa? Iman itu sesuatu yang dianugerahkan Tuhan di dalam diri kita seutuhnya. Tapi biarkanlah iman itu bekerja, berbuat, bertindak nyata di dalam kehidupanmu. Maka di sanalah iman yang sesungguhnya menguasai kehidupanmu. Maka di sanalah iman yang sesungguhnya terlihat nyata di dalam hidupmu. Maka Yakobus memberi ketegasan itu di dalam kehidupan kita. Pertama, Yakobus ingin mengatakan iman itu adalah sebuah tindakan. Lalu yang kedua, Yakobus ingin mengatakan iman itu adalah simpati yang berubah menjadi empati. Maka Yakobus mengatakan kalau seorang saudaramu tidak punya pakaian, kekurangan makanan. Artinya apa? Iman itu sebuah perubahan dari keberadaan simpati berubah menjadi empati. Ada sebuah tindakan, ada sebuah perbuatan yang bisa dirasakan, yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang membutuhkan kepedulian di dalam kehidupan. Lalu apa yang ketiga yang dinyatakan di dalam kalimat itu? Yakobus ingin mengatakan bahwa banyak orang-orang, bahwa banyak pribadi yang saat ini merindukan, membutuhkan tindakan iman itu. Dan itu yang mau ditegaskan oleh Yakobus. Lihatlah saudara-saudaramu, lihatlah orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan tindakan iman itu di dalam kehidupan kita. Kalau hanya retorika, kalau hanya perkataan saja, siapapun bisa. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku peduli denganmu. Tanpa sebuah perbuatan, itu omong kosong belaka. Itu sebuah kemunafikan. Itu sebuah keberadaan yang hanya mampu untuk menyenangkan dirimu sendiri tanpa menyenangkan orang lain. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya mengingat ada ungkapan lagu Simalungun yang mengatakan manis di bibir, atau apa yang sering kita sebut dengan lip service belaka. Itu hanya indah untuk didengarkan, itu hanya indah untuk diucapkan, itu hanya manis di bibir saja, tapi tidak manis bagi orang yang merindukannya, tapi tidak manis bagi orang yang menginginkannya. Saudaraku, orang membutuhkan tindakanmu, orang membutuhkan sebuah tindakan nyata di dalam kehidupanmu. Maka yang terbaik itu adalah berbuat, dan berbuat. Lakukan, dan lakukanlah. Jangan seperti saudara-saudara kita, apalagi sebentar lagi di tahun politik ini akan kebanyakan janji, akan kebanyakan ucapan-ucapan, kata-kata manis. Itu tidak ada artinya. Itu tidak akan berefek, itu tidak akan menjadikanmu diberkati di dalam kehidupanmu bersama Yesus Kristus. Tuhan mau ada tindakan, ada perbuatan di dalam kehidupannya. Maka Yakobus melanjutkannya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang dinyatakan oleh Yakobus di dalam kalimat itu? Yakobus ingin mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tidak lain adalah ketika engkau mengatakan engkau beriman tapi tidak melakukan apapun tindakan dari iman itu, engkau adalah mati di hadapan Kristus. Meskipun engkau terlihat hidup, tapi sebenarnya engkau mati di hadapan Kristus. Lalu apa yang kedua yang dinyatakan di dalam kalimat itu? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, Yakobus ingin mengatakan bahwa imanmu itu adalah bersumber dari Tuhan. Imanmu itu adalah anugerah Allah yang bersumber dari Allah di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, kalau iman yang Tuhan sematkan di dalam dirimu tidak berbuat, tidak bekerja, itu artinya apa? Engkau menolak anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Maka Tuhan
pasti tidak menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Sebab hidup ini digerakkan oleh iman yang bersumber dari Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, mari kita melihat kekayaan firman Tuhan pada saat ini yang menjadi sebuah ketegasan bagi setiap kita. Sebab apa? Terlalu banyak kita itu dikenal dari tindakan kita. Kita itu ingin dikenal orang dari apa yang kita lakukan. Maka jangan sebut Anda pengikut Kristus, Anda beriman. Kalau dari tindakanmu, orang tidak melihat sedikit pun efek dari iman yang kamu percayai kepada Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Maka biarlah orang-orang melihat kebaikan hatimu. Seperti firman Tuhan yang menyatakannya. Biarlah kebaikan hatimu diketahui, dilihat oleh semua orang. Maka setialah melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Tunjukkanlah buah dari iman di dalam kehidupan. Maka saudaraku, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, Yakobus ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu apa yang kedua? Yakobus seperti tema kita ingin mengatakan setialah melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang beriman akan melakukan perbuatan baik, akan melakukan tindakan empati di dalam kehidupannya. Sebab orang yang beriman adalah orang yang dikuasai, yang digerakkan oleh Roh Allah di dalam kehidupannya, dan itu terlihat nyata di dalam kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Iman itu adalah sebuah tindakan kepedulian. Maka lihatlah sekeliling, tunjukkanlah kepedulian itu. Banyak orang-orang yang membutuhkan kepedulian itu, banyak orang-orang pada saat ini yang membutuhkan tindakan itu. Maka tunjukkanlah kepedulian itu. Di sanalah imanmu terberkati di dalam Kristus. Apa yang keempat? Tuhan tidak suka kita hanya manis di mulut saja. Tuhan tidak suka kita munafik. Tuhan tidak suka kita menjadi pribadi yang pandai untuk mengukir kata, yang pandai untuk merangkai kata. Tapi Tuhan jauh lebih suka ketika perkataanmu sejalan dengan perbuatanmu. Ketika apa yang ada di hatimu terlihat nyata di dalam ucapanmu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami setia melakukan firman-Mu dengan iman di dalam diri kami, terlihat nyata di dalam tindakan kami sehari-hari, hari lepas hari. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.